Bab 17. Jangan mendorongku seperti itu, bisikku. Ia menyeringai. Wajahnya begitu dekat. Saking dekatnya aku sampai bisa mencium napasnya yang berbau coklat. Tapi kau suka kan? Ia menggoda. Tidak, aku membalas dengan mendorongnya juga. Ia memeluk bahuku. Dirapatkannya tubuhnya kepadaku. Tidak, aku tidak suka kok. Betul. Ia tertawa. Ia makin rapat. Ia menundukkan kepala dan menciumku. Aku berusaha menjauh tapi ia memelukku erat sekali sampai aku tidak bisa bernafas. Kudengar suara anak-anak lain di salah satu bagian pondok. Kudengar sesuatu berderak keras di perapian. Kudengar tawa Justin yang melengking. Kenapa aku tidak bersama mereka? Kenapa aku tidak bersama teman-temanku? Kenapa aku ada di ruang belakang pondok yang gelap ini, mencium cowok tidak dikenal ini? Padahal mestinya aku bersama teman-temanku. Di mana Aaron? Kenapa bukan Aaron yang kucium? Kutajamkan telingaku untuk mendengar suaranya di ruangan lain. Yang kedengeran malah suara Ivan. Kudengar Ivan berkata, "Masukkan kayu lagi. Hei, tolong masukkan kayu lagi sebelum apinya mati." Kudengar Adriana berkata kepadanya, "Masukkan saja sendiri. Jangan cuma duduk-duduk dan memerintah kami saja dong." Aku ingin bangkit bergabung bersama dengan mereka. Menikmati kehangatan perapian bersama Aaron. Aku masih pacaran dengan Aaron. Mestinya aku bersamanya sekarang. Tapi cowok itu terus memelukku begitu erat. Dan menciumku lagi. Menggosokkan wajahnya dengan kasar ke wajahku. Membuatku kesakitan. "Sudah, Sean, tolong." "Hah? Namanya Sean? 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 Aku tahu namanya." Kupandangi cahaya putih lampu meja dan berusaha keras untuk melihat lebih banyak. Aku tahu nama cowok itu, tapi aku harus melihat yang lainnya. "Apa yang terjadi sesudahnya?" tanyaku dalam hati. "Aku tahu namamu Sean, tapi siapa kau? Kenapa aku duduk dalam kegelapan bersamamu? Kenapa aku menciummu? Apa yang terjadi sesudahnya?" Kupandangi cahaya lampu, berusaha melihat lebih banyak, berusaha melihat semuanya. Dan kulihat diriku mendorong Sean kuat-kuat. Ia bereaksi dengan berteriak marah. Ia balas mendorongku, kami melompat berdiri. Tapi kami sekarang berkelahi, saling dorong, berteriak-teriak. Aku tidak bisa mendengar kata-katanya. Aku bisa merasakan amarahku bahkan lebih dari kemarahan. Aku murka. Kudorong dadanya dan kutampar dia. Oh, suara tamparan itu. Tapi kenapa kami berkelahi? Kenapa? Dengan tangan gemetaran, kumatikan lampu meja. Aku tidak mau melihat lebih banyak. Rasanya terlalu menggelisahkan. Sekujur tubuhku bergetar. Tengkukku terasa dingin dan basah. Ingatan tadi begitu jernih, begitu jelas sehingga terasa menyakitkan. Aku bukan sekedar mengingat kejadian malam itu. Aku menghidupkannya kembali. Aku bangkit berdiri, tapi lampu merah yang berkedip-kedip menarik perhatianku. Kupandangi mesin penjawab teleponku. Lampu berkedip-kedip itu seperti aku mendapat pesan telepon. Apakah sudah semalaman ia berkedip-kedip? Kutekan tombolnya dan kudengar bunyi berdecit ketika kasetnya diputar ulang. Beberapa detik kemudian terdengar sesuatu. Kudengar bunyi gemerisik, bunyi latar belakang yang bising, seperti di restoran atau ruangan yang ramai. Lalu menyusul suara cewek, parau dan serak. Suara cewek yang berbisik, "Kau terus-terusan menggambarnya, karena kaulah yang membunuhnya." Hah? Aku berseru kaget. Kudekatkan tubuhku, kudengarkan kata-kata selanjutnya. Tapi penelpon itu memutuskan hubungan. Terdengar bunyi klik, lalu hening. Kaset itu berputar ulang secara otomatis. Kutekan tombol sambil mencengkram tepi meja dan aku mendengarkannya baik-baik. "Kau terus-terusan menggambarnya karena kaulah yang membunuhnya." "Hah, tidak," jeritku. "Laura, kaukah itu? Laura!" Suara itu memang mirip suara Laura yang sengaja dipelankan dan dibuat parau. Laura menyamarkan suaranya. "Laura, kaukah itu? Apa maksudmu?" Kutekan tombol dan kuputar pesan itu lagi dan lagi dan lagi. "Kau terus-terusan menggambarnya karena kaulah yang membunuhnya." "Hah? Tidak, kataku dalam hati.
Ini tidak benar, ini tidak mungkin benar. Tidak mungkin. Laura, kaukah tadi? Kaukah yang meninggalkan pesan mengerikan itu? Kenapa kau berbuat begitu padaku? Bab 18. Silakan masuk. Dr. Corbin membuka pintu ruang kerjanya dan aku mengikutinya masuk. Ia wanita bertubuh pendek dengan rambut sudah beruban. Tubuhnya mungil dengan raut muka halus seperti boneka. Ia mengenakan setelan celana panjang hitam yang sesuai sekali untuknya. Usianya antara 40 dan 60, aku tidak bisa memastikannya. Ruang kerjanya kecil dan gelap. Semua permukaan penuh dengan tumpukan buku, map tebal, majalah, dan kertas-kertas. Ia tidak punya perawat atau resepsionis. Ia benar-benar sendirian di sini. Di ruang kerja yang gelap dan berantakan ini. Ruangan yang tampak serius. Toples kue si kucing Garfield di meja kerjanya benar-benar tidak cocok ada di sini. Pelipisku mulai berdenyut-denyut. Tiba-tiba aku merasa tegang. Mestinya aku berbalik dan pergi saja, kataku dalam hati. Tapi tidak, aku benar-benar putus asa sekarang. Benar-benar ketakutan setelah pesan telepon mengerikan itu. Aku harus tahu yang sebenarnya, semuanya. Aku harus tahu. Senyum hangat dokter itu membuatku tenang. Silakan duduk, Martha. Ia menunjuk kursi kayu di depan meja kerjanya. Di sini dingin ya? Aku mengangguk. Sedikit, di luar anginnya kencang. Aku sudah lama bertengkar dengan pemilik tempat ini soal pemanas ruangan. Ujarnya seraya duduk di kursi kerjanya dan menyingkirkan setumpuk arsip. Kau perlu memakai sweater atau yang lainnya? Aku mengenakan t-shirt lengan panjang longgar dan celana ketat hitam. Tidak, aku betul-betul baik-baik saja. Betul. Kusilangkan kakiku lalu kuluruskan lagi. Aku merasa sangat tidak nyaman. Apa yang bisa kubantu? Tanya Dr. Corbin tersenyum lagi. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mulai bicara lagi. Saya tertarik pada hipnotis, Dr. Corbin. Saya tahu itu keahlian Anda. Maksud saya, Anda bisa menghipnotis orang, kan? Ia menarik laci tengah mejanya dan mengeluarkan buku catatan panjang berwarna kuning. Diletakkannya buku itu di atas meja di hadapannya, tapi ia tidak menulis apapun. Hipnotis memang alat yang kugunakan, jawabnya. Disibakkan seuntai rambut yang sudah beruban dari keningnya. Dan hipnotis bisa kan digunakan untuk membantu orang memperoleh ingatannya kembali, betul? Tanya aku sambil mencengkram lengan kursi kayu yang kududuki. Ia mengangguk, lalu matanya yang kecil berwarna kelabu kebiruan itu menatap mataku. Ada ingatanmu yang hilang, Martha? Well, iya. Aku menghela nafas. Sesuatu terjadi pada bulan November tahun lalu. Semacam kecelakaan. Saya tidak bisa mengingat sepenuhnya, cuma bisa sepotong-sepotong. Kusilangkan kakiku lagi. Jantungku tiba-tiba berdebar-debar. Saya benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada diri saya, Dr. Corbin. Bisakah Anda menghipnotis saya? Bisakah Anda menghipnotis saya dan mengembalikan ingatan saya? Ia memegang buku catatan kuning itu dengan kedua tangannya. Diusap-usapnya bagian samping buku itu. Kau kehilangan ingatan sejak November tahun lalu? Aku mengangguk. Ia menyipitkan mata dan mencondongkan tubuh ke depan. Kau dalam perawatan dokter, kan? Aku mengangguk lagi. Iya, tapi... Ia mengangkat tangannya untuk menghentikan ucapanku. Kau bawa surat dari doktermu? Surat pengantar? Tidak, saya tidak memberitahu dia, kataku cepat. Dr. Corbin bersandar lagi di kursi kerjanya. Well, kurasa aku bisa menelpon doktermu. Kau tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa sebelum bicara dengan dia dan mengetahui semua detail kasusmu. Kalau tidak, aku tidak boleh menanganimu. Bisa-bisa malah merusak. Tidak, tolonglah, kataku. Aku tahu Dr. Sales tidak akan menyetujui tindakanku ini. Aku tahu ia akan marah kalau tahu aku datang kemari tanpa memberitahunya. Dr. Corbin mengetuk-ngetukkan pensil ke buku catatan kuningnya. Dari mana kau tahu tentang diriku, Martha? Bagaimana kau bisa datang kemari? Teman saya, Adriana. Aku memberitahunya. Adriana Petrakis?
Oh iya, tentu saja. Dokter Corbin tersenyum. Dia mengalami kesulitan untuk tidur. Dan Anda benar-benar membantu dia, kataku cepat. Dia bercerita pada saya bahwa Anda menunjukkan padanya cara menghipnotis diri sendiri. Cara itu banyak membantunya dan kemarin malam saya mengalami masalah sewaktu menonton pertandingan basket. Adriana menghipnotis saya dan dia kenapa? Dokter Corbin melompat berdiri. Wajahnya tegang karena kaget. Apa yang dilakukan Adriana? Dia menggunakan koin dan mengucapkan kata-kata untuk menghipnotis saya supaya saya tenang. Saya rasa dia berhasil karena dia sama sekali tidak boleh berbuat begitu, seru Dokter Corbin. Itu berbahaya sekali, Martha. Adriana tidak memiliki kemampuan atau keahlian untuk melakukannya. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Kau tidak boleh membiarkannya mencoba menghipnotismu lagi. Saya minta maaf. Gumamku menelan ludah dengan susah payah. Oh tidak, pikirku. Kurasakan perutku jadi kaku karena takut. Sekarang aku malah melibatkan Adriana dalam masalah besar. Dia cuma mencoba menolong saya, kataku. Sebetulnya menurut saya cara itu betul-betul membantu saya. Dokter Corbin tampaknya tidak mendengar perkataanku. Aku harus menelponnya, katanya kesal. Aku harus bicara dengan Adriana dan orang tuanya. Aku mengerang frustrasi. Tapi bagaimana dengan saya? Kataku dengan suara melengking. Anda mau menghipnotis saya? Anda mau membantu saya memperoleh ingatan saya kembali? Dokter Corbin menggeleng. Dipandangnya aku dengan tatapan bersimpati. Aku sebetulnya ingin membantu Martha, katanya pelan. Tapi aku harus bicara dengan doktermu dulu dan dengan orang tuamu. Aku memerlukan izin mereka sebelum bisa. Aku tidak menunggunya selesai bicara. Aku melompat bangkit dari kursi begitu keras sampai kursi itu jatuh ke lantai. Sementara kursi itu jatuh telentang, aku berbalik dan lari. Aku meninggalkan ruang kerja yang suram dan berantakan itu, melewati ruang tunggu yang kecil dan gelap, lalu keluar melewati pintu depan gedung tua itu. Awan gelap melayang rendah di langit. Udara terasa pengap dan lembab. Kuhirup udara dingin itu berkali-kali. Lalu saat aku tengah berjalan ke mobilku, sesosok tubuh muncul dari balik dinding gedung. Martha, tunggu! Aku diam mematung ketika ia keluar dari balik bayangan dinding. Sean! Lututku mulai gemetar. Kurasakan keseimbangan tubuhku mulai goyah, terkulai ke trotoar. Ia bergegas melintasi tempat parkir. Sean? Bukan Sean, melainkan Aaron. Aaron, sedang apa kau di sini? Tanyaku kaget. Ia mengenakan jaket pilot dari kulit berwarna coklat dan kemeja flanel hitam. Jaket itu melambai-lambai ketika ia berlari menghampiriku. Rambutnya yang gelap ikut melambai-lambai. Martha, wow! Ia berhenti di depanku, uap nafasnya melayang ke atas kepalanya. Diusapnya rambutnya ke belakang dengan kedua tangannya. Aku ingin menjelaskan, katanya terengah-engah. Kurasakan tenggorokanku menegang. Sekali lagi, mungkin untuk ke-1000 kalinya. Aku teringat ketika ia berada di koridor sekolah yang gelap, mencium Justin, mencium sahabatku, Aaron dan Justin. Aku menatapnya dengan pandangan dingin. Saat itu aku sadar perasaanku terhadap Aaron sudah tidak seperti dulu lagi. Aku masih sayang kepadanya, mungkin aku bahkan mencintainya, tapi aku tidak mempercayainya. Aku ingin menjelaskan, ulangnya. Dipegangnya bahuku, tapi aku mundur, menjauhi tangannya. Well, bicaralah, kataku menantangnya. Aku ingin kedengaran dingin dan ketus, tapi suaraku malah gemetar. Justin dan aku capek sembunyi-sembunyi, kata Aaron. Matanya yang kelam menatap mataku. Boleh dibilang aku senang kau memergoki kami. Kau dan Justin? Aku tidak bisa menyembunyikan perasaan sakit hatiku, tapi kata-katanya serasa menusukku lebih tajam daripada angin yang dingin ini. Ia mengangguk. Justin dan aku tidak ingin menyakitimu, Martha, tapi kami memang pacaran. Sudah beberapa bulan. Itu sebabnya Justin dan aku berkelahi di pondok waktu itu, desakku. Aaron mengangguk. Iya, kau sudah bisa mengingatnya? Iya, aku mulai ingat banyak hal, kataku dingin. Tapi Aaron, kau dan aku. Suaraku menghilang. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku merasa sangat sakit hati, dan perasaan itu dengan cepat berubah jadi kemarahan.
Aku betul-betul minta maaf, gumamnya. Ditundukkannya kepalanya. Kami tahu kau masih mengalami shock sejak kejadian itu. Agaknya saat itulah aku benar-benar kehilangan kontrol. Kucengkram bahunya dengan kedua tanganku, kuguncang tubuhnya kuat-kuat. Apa yang terjadi? Desakku. Bilang Aaron, bilang sekarang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Sean? Mulutnya ternganga kaget, disambarnya tanganku dan dicengkramnya, memaksaku berhenti mengguncangnya. Kau ingat Sean? Tanyanya terbata-bata. Aaron mundur selangkah. Ia terhuyung-huyung, seolah-olah baru saja mendapat pukulan hebat. Kau ingat Sean? Aku mengangguk dan mengamati ekspresi terkejut Aaron. Kenapa Aaron tampak begitu ketakutan? Aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa ia ketakutan mendengar aku mulai bisa mengingat. Katakan padaku apa yang terjadi, kataku memaksa. Katakan padaku sekarang, Aaron. Aku tidak bisa, katanya tergagap. Ia berpaling dariku. Itu terlalu mengerikan.